Charlie dan Janice masuk pernikahan, semuanya dengar. Masuk pernikahan itu adalah masuk medan perang. Yang sudah menikah setuju nggak saya berkata ini? Loh, yang sudah menikah tolong jawab dong. Menikah itu masuk medan perang. Lagi sekali yang sudah menikah tolong jawab yang kenceng, supaya anak-anak muda kalau mau menikah mikir betul-betul. Betul atau salah yang sudah menikah? Nah itu dia. Siap perang? Bukan perang antar kalian berdua, bukan. Saudara-saudara yang belum menikah, perhatikan ini. Mengapa saya katakan bahwa masuk pernikahan itu masuk medan perang? Bukan perang antara suami istri, bukan. Tolong dicatat. Setiap kita masuki pernikahan, sesungguhnya kita sedang perang dengan diri sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Musuh terbesar dalam pernikahan bukan gak punya uang. Musuh terbesar dalam pernikahan bukan karena perselingkuhan. Musuh terbesar dalam pernikahan itu mengalahkan ego kita sendiri. Tolong dicatat. Apabila pernikahan itu masing-masing dua orang ini mau menundukkan dirinya, mau menjatuhkan egonya sendiri, itulah peperangan. Maka pernikahan itu pasti bahagia. Mengapa ada pertengkaran dalam pernikahan? Nah ini kita perlu belajar baik-baik. Satu-satunya penyebab orang menikah itu bertengkar karena yang satu menuntut pasangannya untuk menuruti atau memenuhi keinginannya. Nah kalian dua belum pernah tahu ini, tapi saya akan tanya pada yang sudah menikah. Coba jawab lagi pertanyaan saya. Salah satu penyebab pertengkaran terjadi dalam pernikahan karena masing-masing suami dan istri itu menuntut pasangannya untuk memenuhi, menuruti keinginannya. Lagi sekali saya tanya, yang sudah menikah, kalimat ini betul atau salah? Loh jawab dong, betul atau salah? Nah itu dia. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, setelah mendengar ini, kalau kalian mau menikah mikir 4 juta kali. Kawin tidak, 1 kali. Mikir lagi, kawin tidak. Serius itu. Maka itu calon-calon pengantin, saudara yang sudah punya pacar ataupun yang belum tapi satu hari mesti menikah, ingat ini. Salah satu sumber pertengkaran di dalam pernikahan ketika masing-masing menuntut egonya dipenuhi oleh pasangannya. Dan ini bahaya besar. Nah, sebelum lebih jauh, pertanyaan pertama untuk calon pengantin. Ada banyak pertanyaannya, jawab semuanya. Awas enggak jawab. Pertanyaan pertama, apakah Charlie dan Janice siap untuk menundukkan egonya masing-masing? Nah dengar enggak mereka jawab apa? Tidak, ayo, ada mikrofon enggak? Coba dikasih mikrofon. Siap atau tidak? Siap. Nah sudah dengar ya? Oke, enggak apa-apa. Atau putih, pegang ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi saya tanya, ada mikrofon sekarang. Pertanyaan pertama, siapkan diri, nanti ada berapa pertanyaan. Untuk melangsungkan pernikahan ini, kalian berdua saya tanya, apakah kalian berdua siap untuk menundukkan egonya masing-masing di hadapan yang lain? Jadi saya tanya lagi. Pertanyaan pertama dari sekian banyak pertanyaan nanti selama saya khotbah ini. Apakah kalian berdua siap untuk menundukkan ego masing-masing di hadapan pasangannya? Siap. Woi, luar biasa. Tuhan kau mendengar. Catat. Nah, izinkan saya berkata kepada semua yang sudah menikah. Ya. Kalau sampai hari ini, setelah sekian tahun saudara menikah,
dan masih penuh pertengkaran dalam rumah tangga, itu pasti masing-masing ngotot untuk egonya, keakuannya menonjol di hadapan yang lain. Maka kalau hari ini di antara saudara yang rumah tangganya rajin bertengkar, aduh kok gak enak betul. Hari ini belajar firman Tuhan ini, tundukkan ego itu. Maka itu satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab. Dia nggak bergumul masalah uang, dia tidak bergumul masalah pelayanan, dia tidak bergumul masalah tempat tinggal dan lain-lain. Satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di 4 Injil adalah ketika dia bergumul melawan. Kalau boleh Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Artinya, kalau boleh untuk menyelamatkan penjahat-penjahat di dunia itu umat manusia ini, adakah cara yang lain? Ternyata jawabannya tidak ada. Maka itu doa Tuhan Yesus. Kalau begitu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah, suami istri, kalau dalam hidup kita masing-masing selalu seperti itu, suami mengalah pada istrinya, istri ngalah pada suaminya. Kalau dua-dua kalah, dengarkan, yang menang pasti Tuhan Yesus. Tapi kalau kalian menang karena egonya ngotot, perhatikan suami istri, maka yang menang adalah setan. Sebetulnya gampang bukan? Maka itu kalau suami istri rajin bertengkar, saya tanya dulu, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada, bahkan banyak. Itu karena egonya nggak mau diturunkan. Charlie, Janice, latar belakang orang tua kalian mendidik kalian itu beda. Betul atau salah? Betul ya? Nah, maka itu setelah kalian menikah, tidak boleh ada kalimat ini, aku nggak mau tahu, pokoknya papa mamaku didik aku begini. Nah, itu berbahaya. Itu tidak boleh diucapkan dalam pernikahan. Apalagi ini maaf ya mamanya Charlie. Mamanya Charlie itu kalau masak enaknya luar biasa. Sampai Charlie itu nggak pernah makan di luar misalnya. Charlie nggak boleh nuntut istrimu harus bisa masak kayak mamamu. Awas. Setuju ya yang sudah menikah? Nggak bisa. Istri tidak boleh disamakan dengan mamanya. Mama pengantin laki nggak bisa. Harus menerima keadaan. Pernikahan itu adalah dua kutub yang bertolak belakang tapi bergeser. Nah, di dunia ini kan cuma ada dua kutub, kutub utara, kutub selatan. Nah, ini harus bergeser terus sepanjang usia pernikahan. Harus terus ego diturunkan. Ego diturunkan. Hal kedua yang penting dalam pernikahan, Filipi 3 ayat 13. Begini firman Tuhan, aku melupakan apa yang sudah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Wih, itu firman yang luar biasa. Kalau ada psikolog-psikolog di sini atau psikiater, coba saudara perhatikan. Sebetulnya sumber masalah manusia itu bukan uang. Sumber masalah manusia bukan masalah rumah. Sumber utama manusia adalah ketika masa lalu dibawa ke hari ini. Itu sumber masalah di dalam pernikahan. Maka itu kalau sudah menikah, dua orang ini tidak boleh berkata, ingat dulu ya, ingat dulu. Itu berbahaya sekali. Lupakan yang sudah di belakang. Saudara, segala sesuatu yang sudah terjadi di hidup masa lalu kita, lalu kita bawa ke hari ini, itu masalah besar. Satu kali
Ada satu keluarga ribut besar. Hanya gara-gara 3 hari sebelum pernikahan, ternyata orang tua pihak pengantin perempuan merubah persyaratan 3 hari sebelum pernikahan. Wah, nah ini biasanya laki-laki itu gengsi, tidak mau kalah, tapi dia sakit hati. Nah, tiap kali rumah tangga itu ada keributan, maka suami berkata, ingat loh, 3 hari sebelum kita menikah, mamamu nuntut apa? Wih, itu bisa jadi bom waktu. Dennis dan Charlie, semua manusia, anak-anak muda yang sedang pacaran siap menikah, perhatikan ini. Setiap manusia itu punya masa lalu tidak? Nah, setiap kita punya masa lalu, baik yang baik maupun yang tidak baik. Saya tanya, biasanya yang sering muncul dalam hidup memori kita itu kesan masa lalu yang baik atau yang nggak baik? Biasanya yang nggak baik. Nah, ini mesti dibuang. Setelah nanti Tuhan mengesahkan kalian jadi suami dan istri, maka lembaran baru di hidup kalian dimulai hari ini. Semua peristiwa yang pernah terjadi di masa kecil kalian, dan yang paling berbahaya, segala peristiwa yang terjadi selama kalian pacaran dan perkenalan, tolong yang negatif, yang jelek buang. Itu sudah lewat, itu dulu. Maka pertanyaan kedua, apakah kalian dua siap untuk membuang? Gak usah dibawa-bawa lagi semua peristiwa pahit di masa lalu dan selama pacaran ini. Apa jawaban kalian? Siap ya? Tidak boleh. Pulang dari sini, lemari hati dikosongin semua. Nggak boleh ada yang simpan yang dulu-dulu, tidak. Lembaran baru dimulai nanti ketika Tuhan mengesahkan kalian jadi suami istri. Maka kalau rumah tangga seperti itu, nggak ingat yang dulu-dulu, rumah tangga itu bahagia. Nah, saudara-saudara, istilah orang yang sulit melupakan masa lalu begini. Apa yang terjadi pada seseorang kalau dia hobinya simpan sampah? Ayo, apa yang terjadi pada seorang kalau hobinya suka simpan sampah? Ayo, siapa bisa jawab? Pengantin jawab juga dong. Jadi bukan orang gila yang suka simpan sampah. Loh, betul tidak? Ditumpuk semuanya yang dulu-dulu. Dan gak cuma bau, itu sumber penyakit. Maka itu suami istri yang tidak bahagia. Kemungkinan kedua, saudara berdua menyimpan yang dulu-dulu. Itu berbahaya sekali dalam hidup ini. Yang berikut, dasar utama pernikahan itu bukan kasih. Ya, saya ulangi, dasar pernikahan itu bukan kasih. Fondasi membentuk rumah tangga itu bukan kasih. Lalu apa? Fondasi rumah tangga adalah mengampuni. Mengampuni. Hal ketiga yang sering terjadi dalam rumah tangga sehingga kacau. Ingat salah-salah yang dulu-dulu. Wow, itu jahat sekali kalau ingat yang dulu-dulu tidak mengampuni. Saudara, semua kita tidak ada yang suka disalahkan dan disalahi. Betul atau tidak? Tidak suka. Perhatikan, tidak ada ya orang yang suka disalahkan dan disalahi. Tapi masalahnya, tolong jawab ya. Ini penting. Yang mau menikah juga lebih-lebih belajar.
Adakah seorang manusia hidup, siapapun orangnya, yang tidak pernah buat salah? Tolong jawab, ada tidak orang yang hidup nggak pernah buat salah? Tidak ada. Nah, Charlie, Janice, perhatikan. Jadi masing-masing kalian bisa salah nggak? Betul? Saya beri 3 waktu untuk menanyakan. Berarti masing-masing kita bisa salah tidak? Bisa. Ini sekarang. Waktu yang lalu. Kemarin-kemarin kita pernah salah atau tidak? Jawab dong, pernah salah atau tidak? Salah, sering kok pernah. Beda loh sering dengan pernah itu. Setuju saya ngomong ini? Loh betul tidak? Semua kita ini sering salah. Kemarin-kemarin, waktu yang berikut yang akan datang. Berarti besok-besok kita bisa salah tidak? Halo, tolong jawab, bisa salah tidak? Pasti bisa. Nah, kalau saudara dan sadar kita sering salah, bisa salah, dan akan salah lagi. Apa yang patut dikatakan pada orang seperti ini? Kalau dia suka menuntut orang di sampingnya, awas kamu buat salah. Ngerti nggak maksudnya? Pilihkan satu kata di antara 2. Orang yang sadar bahwa dia sering salah, bisa salah, dan akan salah terus selama hidup, tapi dia menuntut orang di sampingnya atau orang lain gak boleh salah. Tolong pilih 2 jawaban ini. Orang ini kejam atau biadab? Ayo jawab. Kejam atau biadab? Tolong. Biadab. Kira-kira di ruangan ini atau yang di rumah ikut, ada orang biadab gak kira-kira? Belum saya tanya kok. Ada nggak orang biadab? Jawab pengantin. Banyak, bukan ada. Saudara, maka itu dasar rumah tangga bukan uang, bukan kasih, tapi mengampuni. Kalau saudara dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya sering salah, saya bisa salah, dan saya akan salah, maka saya biadab kalau menuntut istri saya tidak boleh salah. Maka itu saya temukan di Alkitab, harta yang paling luar biasa yang surga berikan sebagai hadiah kepada semua pernikahan adalah pengampunan. Bukan emas 200 kilo, bukan deposito sekian juta dolar, tidak. Tolong ya suami istri, adik-adikku yang mau menikah, dengarkan. Hadiah terbesar dari surga untuk setiap kita yang menikah adalah pengampunan dari Bapa di surga. Maka itu setan akan selalu mencuri harta yang terpenting ini. Nggak ada pencuri masuk rumah nyolong sandal jepit. Pencuri akan cari barang yang berharga. Nah suami istri, perhatikan, apalagi suara rajin bertengkar. Ambil kembali harta yang termulia dalam keluarga kita yang sudah dicuri oleh iblis, yaitu pengampunan. Papa mama, saya mewakili anak-anak. Tolong ya papa mama. Anak-anak akan menderita apabila papa mama rajin bertengkar di rumah. Coba jawab pertanyaan saya, betul atau salah kalimat ini? Anak-anak menderita. Maka itu papa mama, hari ini biarlah firman ini gak cuma untuk pengantin baru ini, tapi firman ini untuk kita semua.
Stop bertengkar di rumah, stop. Anak-anak menderita. Dengan konsep mengampuni ini, maka surga ada di keluarga kita masing-masing. Neraka akan keluar. Jadi bukan tetangga, bukan orang lain yang menciptakan neraka di keluarga kita, tetapi kita, papa mama, yang tidak pernah saling mengampuni, maka neraka ada di keluarga kita. Kalau papa mama menciptakan neraka, anak-anak pasti tidak betah tinggal di rumah, dan anak-anak pasti keluar rumah cari surga. Dan menyedihkan sekali, setiap anak-anak mencari surga di luar rumah karena mereka menghindari neraka yang diciptakan oleh papa mamanya. Justru anak-anak itu menemukan neraka di luar rumah. Catat ini baik-baik. Dan korban anak-anak sudah sangat banyak. Maka itu papa mama, hentikan pertengkaran di rumah supaya keluarga kita keluarga surga. Charlie dan Janice menikah itu gak ada yang cocok. Ingat itu. Maka itu yang sudah pacaran sampai bulan September 2021 ini, engkau sudah pacaran 16 kali, putus semuanya. Istilah saya sarankan jangan cari yang ke-17. Menikah itu gak akan ketemu orang yang cocok. Saya kumpulkan semua ayat tentang pernikahan dalam Alkitab. Begini kesimpulannya. Kalau ada orang ngotot, nekat, memaksa menikah, cari orang yang cocok, maka begini firman Tuhan menulis, menikahlah dengan mayat, itu baru cocok. Dan itu Alkitab ini luar biasa. Maka itu saya pacaran 16 kali sampai bulan ini, saya anjurkan jangan cari yang ke-17. Nggak ada yang cocok. Cobalah kembali yang ke nomor 14 atau 15. Mungkin masih bisa. Jangan kembali ke nomor 1. Sudah punya anak nunggu kamu kelamaan. Ngerti ya ilustrasi ini? Maka itu saudara, pengampunan ini penting. Jadi suatu hari kalian menemukan pasanganmu, kok nggak cocok dengan aku? Justru itu yang dari Tuhan. Karena 3 hal ini tadi. Tundukkan ego, buang masa lalu, dan saling mengampuni. Kalau 3 kali ini ada, wow, luar biasa. Oh ya, saya tanya, ini yang zoomnya yang mana ya, kamera zoom? Oh di situ. Oh saya harus sering lihat sana. Terima kasih. Jadi yang di rumah juga ikuti baik-baik ya. Kalau ada di antara saudara yang ikuti di rumah dan saudara adalah suami istri yang rajin bertengkar, hari ini bertobat. Ciptakan surga bukan neraka di rumah kita masing-masing. Nanti anak-anak bahagia sekali. Siap untuk itu? Siap? Siap ya? Kalau nggak siap, ngomong nggak siap nggak apa-apa. Kita cuma makan aja, menikahnya lain kali begitu. Lo serius ini? Jangan main-main. Pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Luar biasa. Kalau saudara baca Kejadian 1, Kejadian 2, maka lembaga institusi pertama yang diciptakan Tuhan bukan negara, bukan pemerintahan, bukan lembaga keuangan, bukan, tapi lembaga pernikahan. Itu yang pertama kali Tuhan ciptakan. Berarti pernikahan itu sangat penting. Karena Tuhan yang berinisiatif. Kejadian 2:18 berkata demikian. Berfirmanlah Yahweh Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Luar biasa.
dan aku menyediakan penolong yang sepadan. Jadi inisiator, ya, inisiator pemerakarsa pertama manusia menikah di dunia ternyata Tuhan, bukan papa mama, bukan oma, nenek, bukan. Maaf ya. Jadi menurut kejadian 2 ayat 18, kalau ada orang gak kawin-kawin, yang pusing itu Tuhan, bukan mamanya. Karena Tuhan yang berkehendak setiap orang itu menikah. Ini luar biasa. Maka itu Charlie dan Jenny sekalian, ditemukan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Adik-adikku yang sedang berkenalan dan sedang pacaran, jaga kekudusan ini. Bagian terakhir sekarang papa mama. Coba pengantin pria baca Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Nah, karena ini firman untuk pengantin pria, maka pengantin pria yang baca. Nah, ya, kalau yang belum menikah dengarkan ini. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Oh, itu 23. Oh, 24, maaf saya salah. Itu nanti 24, maaf saya salah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, firman Tuhan ini aneh. Anehnya di mana? Tuhan berfirman kepada Adam, tidak baik, maaf, seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pertanyaannya, waktu Adam dan Hawa menikah, mereka itu punya orang tua dan punya mertua tidak? Jawab dong. No. Lalu kenapa Tuhan berfirman untuk Adam, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging? Oh, ini hukum kekal yang membuat rumah tangga bahagia. Dengar baik-baik. Jadi seorang suami tidak boleh membawa istrinya masuk ke rumah orang tuanya. Tolong. Maka itu dalam konseling pranikah ini mutlak saya tanyakan. Mengapa ribuan tahun sebelum ada pernikahan, ribuan tahun sebelum ada mertua dan orang tua, surga sudah memberi peraturan. Mama mertua tidak bisa kumpul mantu perempuan. Catat ini baik-baik. Satu dapur tidak boleh 2 koki. Setuju? Ini hebat sekali. Maka itu gadis-gadis, kalau engkau sudah ketemu calon suamimu, orang tua kalian setuju, gembala kalian setuju, pertanyaan pertama, final, kepada cowokmu, kamu sudah punya pintu berapa? Jadi seorang pria sebelum mengambil keputusan menikah harus berani hidup mandiri, lepas dari orang tuanya. Ini luar biasa. Maka itu gadis-gadis, kalau cowokmu jawab, aduh aku baru punya rumah pintu 1. Wih, jangan menikah dengan cowok yang rumahnya pintu 1. Sebab rumah yang pintu 1 itu sel penjara. Ingat itu baik-baik. Jadi laki-laki harus punya tempat sendiri. Nggak harus beli, bisa sewa kontrak. Pokoknya keluar dari papa mama. Nah, di sini papa mama perhatikan ya. Psikologisnya ayat ini luar biasa. Artinya setelah anak-anak menikah, papa mama tidak boleh ikut campur di rumah tangga anak. Tidak boleh. Saya tanya, kalau ayat ini dilanggar, hukum ini dilanggar, berarti papa mama dan mertua boleh mencampuri rumah tangga anak. Nah, ini masalahnya.
Coba papa mama jawabnya. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu. Yang namanya orang tua kan lebih bela siapanya? Anaknya. Nah ini loh masalahnya. Maka itu kalian dua, kalau ada apa-apa di rumah tangga kalian, tidak boleh cerita ke papa mama. Janji. Ya, datang kepada pemimpin rohani kalian, kami siap menolong. Begitu pula papa mama, kalau dengar berita yang tidak baik dengan keluarga anak-anak ini, papa mama tidak boleh langsung telepon. Berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Jadi ayat ini luar biasa. Maka itu nanti ketika anak-anak ini Tuhan sahkan jadi suami istri, papa mama berdoa berdiri di belakang mereka, berkata kepada Tuhan, Tuhan, tugas kami selesai untuk anak ini. Tuhan menolong mereka. Harus lepas. Pernikahan orang timur seperti kita orang Asia, sekian puluh persen penyebab retaknya rumah tangga Asia ini ya, karena orang tua ikut campur di rumah tangga anak. Kira-kira betul atau salah? Dan ini nggak boleh. Hebat sekali. Keren ya firman Tuhan ini. Nah, ayat 25-nya. Dengarkan. Ayat 25. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, ayat ini aneh juga. Pertanyaan saya, perlu nggak Tuhan menuliskan firman ini bahwa Adam dan Hawa itu telanjang? Nggak perlu. Kenapa? Semua orang tahu Adam dan Hawa itu telanjang, karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tapi mengapa Tuhan berfirman suami istri itu harus telanjang di hadapan masing-masing? Ini bukan bicara masalah seks, tapi firman ini berbicara tentang kejujuran, keterbukaan suami istri. Coba yang sudah menikah, tolong jawab. Supaya yang belum menikah, belajar. Apa yang terjadi pada hidup seorang suami kalau istrinya merahasiakan sesuatu di depan suaminya, atau sebaliknya? Bagaimana perasaan istri kalau suaminya ada merahasiakan sesuatu? Kira-kira rumah tangga itu jadi apa? Bahaya sekali. Maka kecurigaan akan muncul. Nah, tolong saudara, inilah hukum surga yang tidak dimiliki oleh agama apapun juga di dunia. Bagi Tuhan, termasuk keluarga pendeta sekalipun, suami istri di hadapan Tuhan sudah cerai tanpa kepengadilan ketika dua orang ini mulai rasa curiga terhadap pasangan. Wih, ini hukum keren sekali. Saya ulangi, bagi Tuhan pencipta pernikahan, sebuah pernikahan sudah cerai tanpa perlu ke pengadilan. Kalau suami sudah nggak bisa mempercayai istrinya, atau sebaliknya istri nggak bisa percaya suaminya, hancur. Nah, supaya tidak ada curiga, maka itu hukum ini tertulis. Kejadian 2:25. Suami harus telanjang di depan istrinya, istri harus telanjang di depan suaminya. Bukan bicara masalah seks. Tidak boleh ada rahasia. Jadi begini, kalau saudara lagi berdua suami istri, tiba-tiba salah satu handphonenya bunyi, maka yang punya handphone gak boleh pamit, sorry aku minggir dulu, awas. Suami harus izinkan istrinya mendengar yang telepon dia siapa dan bicara apa. Begitu pula sebaliknya, kalau handphone istri bunyi, tidak boleh minggir dari suaminya, harus saling dengar. Jujur,
pasangan kita terima telepon terus minggir, wajar nggak kita curiga? Kenapa dia harus minggir? Tolong jawab. Nah, ini berbahaya. Maka itu suami istri harus jujur untuk segala hal. Saya ulangi, suami istri harus jujur untuk segala hal. Di dunia ini tidak ada orang kecuali Tuhan Yesus yang pernah berfirman begini. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Betul? Tidak ada siapapun di dunia pernah berfirman seperti itu. Ada nggak suami istri uangnya sendiri-sendiri nggak boleh saling tahu? Ada tidak? Tolong jawab. Loh, saya tanya, ada tidak? Tolong jawab. Banyak. Nah, di mata Tuhan, kalau suami istri tidak saling tahu jumlah uangnya atau jumlah hartanya, apalagi sebelum menikah ada perjanjian pisah harta ya. Kamu jangan tanya saldoku berapa, kamu jangan tanya depositoku berapa. Maka saya tanya, kalau hartanya terpisah, maka yang terpisah apanya sesungguhnya? Ayo jawab, apanya yang terpisah? Hatinya. Pertanyaan saya, apa yang terjadi pada sebuah pernikahan kalau hatinya terpisah? Ayo jawab. Ayo, terjadi apa? Pakai mikrofon jawab pengantin. Kalau suami istri hatinya terpisah, itu namanya cerai. Wih, ngeri sekali. Maka itu saudara, jangan main-main dengan kata trust, saling percaya. Harus telanjang dan tidak boleh merasa malu. Ternyata setan akan sembunyi di semua pernikahan ketika suami istri menutupi sesuatu di hidupnya. Maka itu firman ini keren sekali. Sambil mendengar ini, termasuk yang di rumah, yang sudah sekian banyak tahun, apalagi sudah punya cucu, ternyata harta nggak pernah saling tahu. Itu artinya perzinahan di hadapan Tuhan. Keren ya? Maka itu jujur, walaupun itu berat, harus dimulai hari ini. Untuk harta pun tahu masing-masing berapa jumlahnya. Untuk itu, ini istilah saja. Yang punya kartu ATM, awas kamu ganti PIN tiap 2 jam supaya pasanganmu nggak tahu. Awas, kalau mau gitu tidur aja di ATM sana. Kalau saudara berdua punya email, password harus saling tahu. Handphonemu punya PIN, harus saling tahu. Perhatian suami istri, kalau lagi masuk WC BAB jangan bawa HP. Takut diintip, awas, itu ada rahasia berat. Wih, pokoknya kalau pernikahan itu gak ada rahasia, tenang, enak. Orang yang paling capek di dunia, kalau orang itu suka menutupi sesuatu atau pakai topeng, betul atau tidak? Kalau kita jujur terbuka, hidup itu gak lelah, gak capek. Wih, inilah hukum-hukum pernikahan salah satunya ya. Ada banyak, maka itu rajin-rajinlah baca Alkitab. Karena di situ kompas hidup perjalanan rumah tangga kita semua. Jadi adik-adik, anak-anak muda, siapkan diri kalian untuk masuk dalam pernikahan dengan jujur, dengan benar. Papa mama rela anak-anak keluar dari rumah mulai hari ini? Papa mama rela? Iya. Jadi lepaskan mereka biar Tuhan. Nah, karena begini, begitu nanti Charlie dan Janice disahkan jadi suami istri, maka mereka ini memerintah negara sendiri. Nah, papa mama sudah punya negara sendiri. Maka itu dalam istilah politik
ada kata intervensi. Artinya negara tetangga mencampuri urusan negara sebelah. Nah itu perang. Jelas ya Papa Mama? Ayo mulai hari ini semua kita hidup dalam kebenaran ini. Ego ditaklukkan, masa lalu dibuang, hidup penuh pengampunan, dan tidak boleh ada rahasia. Maka kalau 4 hal ini ada di semua pernikahan, surga ada di dunia. Tidak ada kecurigaan. Siap menjalani semuanya ini kalian berdua? Siap betul? Ya, kalau belum bongkar-bongkar hari ini, buka semuanya yang belum diketahui masing-masing. Jadi yang sudah menikah juga begitu. Oke, sekarang kalian berdiri. Bunga tangan bisa. Oh ya, sudah Alkitab sini. Oke. Bisa ada yang nolong supaya takhta mereka dipinggirkan dulu supaya fotonya nanti bagus sekali. Ya, agak jauh supaya kelihatan bagus. Ya. Oke, agak dekat. Jangan jabatan tangan dulu. Ini pertanyaan. Ya, Charlie menjawab dulu. Setelah itu Janice menjawab. Setelah mendengar semua hukum pernikahan ini, apakah kalian berdua mau menyatakan sesuatu di hadapan Tuhan untuk tunduk kepada peraturan surga dalam pernikahan? Apa jawab kalian? Nggak dengar ah. Yang tegas. Satu-satu dulu. Ya. Saya bersedia. Tunggu, Janice. Saya bersedia. Oke. Yang kedua. Dalam semua permasalahan rumah tangga kalian, satu-satunya buku, satu-satunya pegangan yang boleh kalian pegang cuma Alkitab, tidak boleh buku lain. Siap atau tidak? Ya, saya siap. Jenis? Siap juga. Yang ketiga, Tuhan pasti memberkati kalian anak-anak yang luar biasa. Tadi saya sudah bicara kepada papa mama kalian. Siap, paling dikit punya anak 6. Siap ya? Ya, yang jadi om tante nanti bantu ngurus, oke? Paling dikit 6. Kalau Jakarta sempit, ayo pindah ke Papua, tanahnya masih luas. Nah, ini yang ketiga. Apakah kalian sebagai papa mama nanti siap untuk mendidik anak-anak kalian untuk mengenal kebenaran yang satu-satunya itu? Apa jawab kalian? Ya, siap. Bagaimana mama nanti? Puji Tuhan. Oke. Kalau begitu, ucapkan janji nikah kalian.